Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi sekarang gue mau ngebahas nih salah satu film yang tayang di Prime Video. Judulnya adalah Dunia Tanpa Suara. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Lalu pemerannya itu ada Caitlin Halderman, Maxime Bouthier, Nasya Marcella, Dian Nitami, dan lain-lain. Jadi pas pertama kali gue tahu ada film Indonesia mengangkat cerita tentang teman tuli, dan ini mengingatkan gue sama film yang pernah menang Piala Oscar juga ya kemarinnya, Coda gitu, tuh bagus banget sih. Bercerita tentang seorang gadis tunarungu bernama Arisa. Dia adalah seorang penulis dan juga memiliki channel YouTube tentang dunia tanpa suara. Lalu suatu hari ia berkenalan dengan Ezra, seorang pemilik kedai teh. Lalu si Ezra itu jatuh hati pada si Arisa ini. Namun kedekatan mereka ini tidak direstui oleh ibunya Arisa karena dianggap mereka tuh berbeda dunia. Hal-hal yang gue suka dari film ini yaitu adalah acting para pemain-pemainnya, ya semuanya sih bagus menurut gue, terutama Maxime Bouthier yang apa ya, dia tuh sejak main film Hollywood ya, Ticket to Paradise, kayak semakin bagus aja gitu actingnya, dan kayak kerasa luas banget sih di film ini. Dan keempatnya ini semuanya itu ya dari mulai Caitlin, Maxime, Dian Nitami, Nasya Marcella itu semuanya belajar bahasa isyarat. Nah itu gue patut apresiasi kepada sungguhan mereka, selain acting juga belajar bahasa isyarat. Dan gara-gara film ini juga gue ngerasa apa ya, kayak menarik aja, bahasa isyarat itu menarik sekali gitu ya, kayak keren, seru. Jadi selain katanya sih kamu belajar bahasa isyarat itu bisa melatih otak, terus kayak juga kan bisa menumbuhkan empati kita terhadap sesama ya, dimana teman-teman tuli itu mereka juga harus disupport, harus memiliki teman. Untuk urusan teknis menurut gue film ini tuh sangat proper sih gitu, dari mulai detail-detail color grading, terus pemilihan set, pemilihan kafenya, sampai rumahnya si Ezra ini yang kayak apa ya, berasa di puncak gitu ya, kayak di atas gunung gitu. Kemampuan filmmaker ini membuat sebenarnya ini film yang apa ya, tentang isu sosial gitu ya, tentang keberadaan teman tuli, cuman dikemas dalam bentuk drama remaja gitu ya, romansa yang menurut gue manis, dan apa ya, mungkin sasarannya jadi lebih luas itu kepada remaja-remaja yang suka dengan film-film drama romansa. Gue juga suka ada beberapa scene, terutama di awal-awal itu dia kayak dari sudut pandang si karakter Arisa yang dimana dia tidak bisa mendengar gitu. Jadi kadang-kadang ada dari sudut pandang orang biasa, ada suaranya rame, tiba-tiba berpindah dari sudut pandang Arisa di mana dia cuma bisa melihat tanpa bisa mendengar. Itu menurut gue keren sih, kayak kita jadi rasa di posisi oh ini loh yang mereka teman-teman tuli ini rasakan, di mana mereka tidak bisa mendengar gitu. Meskipun ada beberapa part yang menurut gue kayak kurang konsisten gitu. Jadi di awal-awal tuh ada gitu sudut pandangnya, cuman makin ke belakang tuh kayak akhirnya kebanyakan yang udah bersuara aja gitu. Kalau yang gue kurang suka, gue kan ini filmnya itu durasinya cuma 1,5 jam ya. Jadi untuk kedalaman karakternya sih gue tuh kayak kurang bisa kenal si Arisa ini sebenarnya kayak gimana kepribadiannya gitu. Karena kalau ibunya bilang ke si Ezra gitu, kalau si Arisa tuh dia tuh dari kecil orangnya kesepian, dia tuh temennya sedikit, dia baru punya teman tuh si Kania gitu, pun karena Kania orang tuanya kan orang tua yang tunarungu juga gitu. Dia tuh struggle banget, cuman gue nggak ngerasa si Arisa itu adalah sosok yang struggle, yang kesepian, enggak sama sekali gitu. Gue ngerasain itu dari awal ya happy aja, dia cantik, dia ekstrovert, dia punya temen. Jadi ya gitu sih gue ngerasanya. Sama menurut gue karakter Ezra diperankan oleh Maxime Bouthier ini kayak to be true menjadi seorang cowok. Dia udah ganteng, tajir melintir, rumahnya mewah, mobilnya Mercy masalah mewah banget. Terus dia juga pengusaha kedai teh, dia mau belajar bahasa isyarat. Maksudnya tuh kayak ya terlalu menjual mimpi banget sih orang kayak gitu tuh. Anehnya tuh dia juga masih belum kenal Ezra tuh sebenarnya kayak gimana ya gitu. Agak lucu aja sih, dia pertama kali dia ngajak si Arisa ngedate itu dia udah tahu kalau Arisa tuh ya nggak bisa dengar gitu, tunarungu, malah ngajak ngedate ke tempat clubbing, tempat dugem dengan alasan ya di situ emang dijelasin sih, oke, Arisa nggak bisa dengar, cuman dia bisa mendengarkan suara dentuman dari speaker. Cuman agak aneh aja sih, udah tahu maksudnya kayak dia kan suka nulis, kenapa gue pikir bakal diajak ke toko buku gitu kan, ke perpustakaan. Sebenarnya kan memang karakter utama ini sebenarnya si Arisa gitu, cuman gue kok ngerasa porsi sudut pandang Ezra ini lebih banyak daripada sudut pandang Arisa gitu. Terus kayak alasan si ibunya Arisa tuh ngelarang Ezra untuk deket sama
Arisa tuh kayak terlalu FTV banget sih, kayak istilahnya dia punya trauma masa lalu sama bapaknya, dunia kalian berbeda gitu-gitu tuh kayak terlalu klise apa ya, kayak terlalu template. Bahkan nih ada kisah cinta segitiga gitu ya sebenarnya kan antara si Kania, Ezra sama Arisa ya. Cuman kayak cinta segitiganya juga cuman ala-ala yang nggak bener-bener dikulik dalam konfliknya, konflik batinnya gimana antara dua sahabat ini menyukai cowok yang sama tuh kayak udah aja gitu. Kayak cuman apa ya, kayak cuman ditambah-tambahin konflik cuman nggak tergali dengan dalam. Terus menurut gue untuk naskah komedinya masih kurang sih, kayak masih agak maksa ya. Jadi ada karakter di sini tuh dua pegawai kedai tehnya itu. Nih dua orang ini, yang satu cowok ini, mas-mas ini tuh ngingetin gue sama karakter Erik Estrada di film Sobat Ambyar gitu. Cuman Erik kan udah lucunya udah kayak gitu kepribadiannya udah tau lah. Cuman kalau yang di sini tuh kayak agak apa ya, banyak dialog-dialog yang sebenarnya nggak penting juga sih gitu. Untuk penyelesaian juga menurut gue masih kayak FTV lah gitu ya. Kurang kena lah di gue dengan ending yang seperti itu, yang ya mungkin untuk remaja-remaja yang suka manis-manis, yang suka menjual mimpi mungkin suka gitu. Cuman kalau gue sih kayak ya gitu deh. Untuk memorable scene sekaligus scene favorit gue itu ada satu scene ketika si Arisa tuh berantem sama Ezra menggunakan bahasa isyarat, dan akhirnya juga Arisa tuh sempat kayak konflik juga sama ibunya, berantem pakai bahasa isyarat, dan menurut gue itu keren dan powerful banget sih. Ini kayak tuh nggak mengeluarkan suara, cuman bener actingnya itu dari emosinya, dari tatapan mata, dari ekspresi muka, dan itu dapat nyampe emosinya ke kita. Untuk skor film ini gue kasih nih skor sih 6,5 aja ya kayaknya gitu. Sebenarnya film yang enak, yang proper, yang message-nya bagus, pesannya bagus. Cuman mungkin karena ekspektasi gue agak ketinggian kali ya, gue ngarepin seberbobot Coda atau gimana. Ternyata kan memang ya film teen lead gitu ya, yang masih agak-agak FTV. Cuman ya cobain aja lah kalian kalau penasaran nonton actingnya Maxim dan Caitlyn, semuanya bagus, nonton di Prime Video ya. Nah terus gimana nih pendapat teman-teman yang udah nonton film ini? Apakah menurut kalian nih bagus, kalian suka, atau biasa aja gitu? Nggak apa-apa, sharing-sharing aja di kolom komentar ya. Oke, makasih banget udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Wassalam.